nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Metika Aslam dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang dimana di sini saya akan membuat video tentang hadis tarbawi, yang dimana di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Hasmi Hasona. Di sini saya akan melafalkan hadis-hadis dan terjemahannya beserta penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis tersebut. Yang dimana di sini saya akan mengangkat 5 hadis. Yang pertama itu tentang hadis kewajiban belajar. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasi ibnil Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamukallidi al-khonaziri al-jauhari wal lu'lu'u wa dhahaba, yang artinya dari Anas bin Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas muslim dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, itu seperti mengajarkan kepada yang tidak berhak, seperti orang yang mengharumkan permata, mutiara, dan emas pada babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Status hadis dari kewajiban belajar ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor 224. Para ulama berbeda pendapat mengenai kualitas sanadnya. Sebagian menilai hadis ini dhaif karena terdapat kelemahan pada beberapa perawinya. Namun dari hadis ini itu memiliki banyak jalur periwayatan yang saling menguatkan, sehingga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah itu menilai hadis ini itu berderajat hasan. Oleh karena itu hadis ini dapat dijadikan dasar dalam menjelaskan pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Penjelasan dari hadis ini itu menunjukkan bahwa setiap muslim menuntut ilmu itu merupakan kewajiban, merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sesuai dengan kebutuhan agamanya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban agama, seperti ilmu tentang akidah, ibadah, halal dan haram. Selain itu Imam An-Nawawi itu menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu mencakup segala ilmu yang diperlukan untuk kemaslahatan kehidupan umat. Dengan ilmu, manusia dapat membedakan antara yang baik, antara yang benar, antara yang buruk, dan antara yang salah. Itu mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Nilai-nilai pendidikan dari hadis ini itu mengandung nilai pendidikan yang sangat penting, yaitu menanamkan kesadaran bahwa belajar itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan sepanjang hayat. Hadis ini itu juga mengajarkan sikap semangat mencari ilmu dengan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan diri, serta pentingnya meningkatkan kualitas pengetahuan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks pendidikan modern saat ini. Hadis ini juga mendorong peserta didik untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hadis yang kedua yaitu
dari kewajiban mengajar. Ya, dari hadis ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, balahu anna walau ayah wa hadatsu an bani Israil wala kharaja wa man kadzdzaba alayya muta'adda fal yatabawa muqa'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terjemahnya dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah kepada Bani Israel itu tanpa perlu merasa berdosa. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Untuk status hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan berstatus sahih karena seluruh perawinya itu terpercaya serta sanadnya itu bersambung hingga Rasulullah SAW. Penjelasan dari hadis ini itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim yang telah mengetahui suatu ilmu itu berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Ya, hadis ini itu bisa hadis ini itu menjadi dasar penting bagi aktivitas pendidik dan pendakwah dalam Islam. Ya, seorang pendidik itu tidak boleh menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, melainkan itu harus menyebarkan agar ilmu itu dapat memberi manfaat bagi banyak orang lain. Nilai-nilai pendidikan dalam hadis ini itu mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan ilmu. Seorang guru itu dituntut untuk membagikan ilmu yang dimilikinya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Selain itu juga hadis ini juga menanamkan nilai kepedulian sosial karena ilmu yang disebarkan akan menjadi sarana kebaikan dan kemajuan umat. Yang ketiga yaitu hadis tentang perilaku mahmudah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis ini itu muttafaqun alaih. Ya, untuk penjelasan hadis ini itu Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini itu mengajarkan sikap kasih sayang, empati dan kepedulian terhadap sesama. Seorang muslim hendaknya menginginkan kebaikan bagi orang lain yang sebagaimana ia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Nilai pendidikan dari hadis ini itu mengandung nilai-nilai persaudaraan, toleransi dan empati sosial dalam lingkungan pendidikan. Ya. Nilai ini itu dapat membentuk hubungan harmonis antara guru dan peserta didik maupun antar sesama peserta didik. Ya. Hadis yang keempat yaitu tentang fitrah dan potensi dasar anak didik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yang soronihi au yumajasatihi kama tahu al bahimatu jam'a'u hal tuhissuna fiha min jad'a summa sama yakulu Hurairata fitratan wahullati fatoron nas alaiha la tabdila li khalqillah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tua itulah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagaimana seekor hewan yang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Apakah kalian melihat adanya cacat padanya? Kemudian Abu Hurairah membaca ayat ini. Membaca ayat ini, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Status hadis ini itu berstatus mutafakun alaih. Untuk penjelasan hadis ini yang menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, yang dimaksud fitrah adalah kesiapan dan kecenderungan manusia untuk menerima kebenaran dan tauhid. Lingkungan keluarga dan pendidik itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan karakter dan keyakinan seorang anak. Nilai-nilai pendidikan, hadis ini menunjukkan bahwa setiap anak itu memiliki dasar yang baik sejak lahir. Oleh karena itu, orang tua dan guru itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan potensi nilai-nilai pendidikan yang benar, sehingga anak itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang kelima, yaitu tentang etika pergaulan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim khairun au liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis ini itu berstatus muttafaqun alaih dan termasuk hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari hadis ini itu menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini merupakan salah satu dasar utama dalam menjaga adab pergaulan. Seseorang muslim itu diperintahkan untuk menjaga lisannya dari perkataan dan menyakiti, menfitnah, atau merugikan orang lain. Jika tidak mampu,
berkata dengan baik, maka diam itu lebih utama. Nilai-nilai pendidikan dari hadis ini mengajarkan pentingnya etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, kemampuan menjaga ucapan itu dapat menciptakan suasana pembelajaran yang harmonis, ya, saling menghormati dan penuh rasa persaudaraan. Jadi hadis ini itu juga menanamkan sikap bijaksana, santun, dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin itu saja dari kelima hadis yang saya lafalkan dan penjelasan-penjelasan dari hadis tersebut. Ya, sekiranya jikalau ada kesalahan dari tutur kata, saya mohon maaf. Bila wal taufiq wal hidayah, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.